الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan ilmunya, akhlaknya, fisiknya, jalur nasabnya oleh Sang Pencipta Allah, dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, juga ditutup dengannya risalah kenabian dan kerasulan, dan Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama teman-teman, saya mohon maaf teman-teman sekalian, telat tadi, qadarullah ma syaa fa'al. Tapi menunggu jadi majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah, sehingga tidak ada yang rugi bagi seorang mukmin. Kemudian yang kedua, saya mendukung teman-teman sekalian untuk selalu mengikuti majelis ilmu, baik itu secara langsung ataupun mendengar melalui media. Karena memang ilmu satu-satunya tangga untuk mendatangkan keimanan, dan iman ini kalau sudah ada maka akan bisa membuat segala sesuatunya. Orang buruk menjadi baik, orang bodoh menjadi pintar, orang pelit menjadi dermawan, orang penakut bisa jadi pemberani. Dan tidak ada yang bisa menghalangi seseorang berbuat amal saleh dan meninggalkan dosa kalau iman sudah tertancap di dalam hatinya. Oleh karena itu majelis ilmu harus selalu dijadikan sebagai pegangan hidup dan jadikan simbol hidup antum semuanya. Tidak ada hari tanpa ilmu. Kita akan bahas kesempatan sore ini, semoga Allah berkahi teman-teman sekalian, dahsyatnya doa. Ini sebenarnya juga sama, sebuah tulisan yang sedang saya susun dan alhamdulillah sudah 90% selesai. Mudah-mudahan dibantu doa bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterbitkan. Kita akan bahas masalah doa teman-teman. Alasan saya menulis tulisan ini sebenarnya karena banyaknya pertanyaan yang sampai kepada saya tentang bagaimana saya bisa mengetahui kalau doa saya diterima Ustaz. Doa-doa apa saja yang mustajab, dan juga kendala-kendala apa yang bisa menghalangi doa saya diterima. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan muncul teman-teman sekalian, membuat saya atau mengkritik saya untuk menulis sebuah tulisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah dan penyayang, memudahkan untuk bisa menyampaikan pemahaman ini kepada umat Islam, juga termasuk antum yang hadir di qa'a atau di ruangan ini. Bermula dari doa teman-teman sekalian. Doa itu definisinya adalah memanggil, memohon, dan juga menyeru. Dan selalu ulama menjelaskan kepada kita hukum-hukum syar'i ini dari sisi lugatan wastilahan. Lugatan itu kalau bahasa kita sebenarnya etimologi, dan istilahan bahasa kita adalah terminologi. Sisi bahasa, doa itu adalah memanggil, memohon, dan menyeru dari sisi bahasa. Dari sisi istilahnya atau terminologinya adalah menyeru, memohon, dan juga menyeru, memanggil Sang Pencipta Allah yang maha tinggi dan maha perkasa. Bahasa sederhananya sebenarnya adalah curhat, penyampaian isi hati kita, hajat kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau seandainya Anda kerja di satu perusahaan, kalau seandainya Anda bekerja di satu perusahaan, lalu perusahaan ini, pimpinan perusahaannya memberikan untuk antum sebuah nomor HP, atau kita bahasakan hotline, diberikan khusus buat antum, kemudian bisa menghubungi pimpinan perusahaan kapan saja, dari mana saja, jam berapa saja. Kemudian dia siap untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Kira-kira bagaimana perasaan antum di perusahaan itu? Setiap kali ada masalah, tinggal kontak ke nomor yang tadi diberikan, dan ini langsung dirutnya atau pemilik perusahaannya, komisarisnya menjawab dan menyelesaikan masalah itu. Saya yakin teman-teman sekalian kita akan selalu tenang, karena pimpinan perusahaan kita kalau kekurangan dana, kita lagi butuh dijenguk kalau sakit, butuh safar tiba-tiba, dipenuhi semua sama dia. Sebenarnya seorang mukmin teman-teman sekalian sudah memiliki doa. Doa ini bukan penyampaian kepada pimpinan perusahaan antum,
tapi kepada pencipta langit dan bumi. Kalau kita lagi sakit teman-teman, yang menciptakan kita hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Dan yang menciptakan juga penyakit itu hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Dan juga yang bisa menyembuhkan hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Juga pada saat kita mendapatkan nikmat, lagi ada nikmat yang melimpah, kesehatan, makanan, minuman, pasangan, keturunan, segala macam hal, yang telah menciptakan kita adalah Sang Pencipta Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Juga yang bisa mempertahankan nikmat itu atau menambahnya adalah Allah Zat Perkasa dan Maha Kuasa. Maka teman-teman sekalian, tinggal satu caranya, doa. Mengangkat tangan ke langit ataupun tidak mengangkatnya, tinggal memuji namanya Alhamdulillah, bacakan salawat pada nabinya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu sampaikan hajat kita, maka dijawab oleh Sang Pencipta Allah. Ini pembukaan materi kita tentang masalah definisi doa itu sendiri. Doa ini teman-teman sekalian dijadikan di dalam agama kita sebagai inti ibadah. Sabda baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Salat teman-teman semuanya doa. Begitu takbir ada doa iftitah. Al-Fatihah 3 ayat 4 ayat pertama puji-pujian kepada Allah. Ayat selanjutnya 3 ayat tersisa itu semuanya teman-teman sekalian berisi doa. Kemudian juga ruku, ada doa ruku. I'tidal, ada doa i'tidal. Begitu sampai salam. Bahkan teman-teman sekalian, sebelum salam kita dianjurkan menghafal dan mengamalkan 23 macam doa yang dijadikan juga mustajab pada saat itu. Kita tahu semuanya, kita ingin keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, mau makan ada doa, habis makan ada doa, masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Bahkan mau berhubungan biologi suami istri ada doanya. Semuanya dipandu. Maka doa ini teman-teman memang inti daripada ibadah. Sangat wajar kalau kita betul-betul mempelajari dan memahami apa itu doa. Kita dengarkan dalilnya. Allah Zat Maha Kuasa dan Kuasa telah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ghafir, surah nomor 40, ayatnya ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu hai Muhammad, dan Tuhan kalian telah menyeru, memastikan bahwasanya berdoalah kepadaku, pasti aku akan karuniakan jawab, kuperkenankan buat kalian. Ada janji di sini, berdoa pasti diterima. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah bahasa Arab yang sangat baik dan bijak mengatakan, jangan kau minta kepada makhluk yang kalau kau minta padanya, manusia maksudnya, yang kalau kau minta padanya maka dia akan marah. Kalau kita punya hajat teman-teman, kita datangi satu manusia, kita minta pertama 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, dia akan marah nanti. Ini orang kok minta-minta terus. Kata penyair ini, jangan kau minta pada makhluk yang kalau kau minta padanya dia akan marah, tapi mintalah kepada Zat Allah Azza wa Jalla, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Diambil daripada hadis riwayat Tirmidzi dan hasan sahih hadis ini, man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Orang yang tidak berdoa sama Allah justru Allah marah padanya. Kenapa dia tidak berdoa? Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, seringkali mendatangkan cobaan kepada manusia agar mereka berdoa padanya. Tujuannya sebenarnya itu. Tujuan utama cobaan yang datang, selain ada poin kedua, poin ketiga untuk membersihkan dosa dan yang lain-lainnya teman-teman, maka target utamanya adalah bagaimana seseorang itu bergantung dan berdoa kepada Allah. Baik, ada poin-poin yang saya ingin jadikan sebagai inti judul-judul ya, sebagai bahan muhasabah. Yang pertama teman-teman, fahami dulu kalau doa itu adalah ibadah. Maksudnya, antum lihat hasilnya di dunia atau tidak lihat hasilnya, dia ibadah.
Sama dengan sholat, sama dengan jihad, sama dengan haji, sama dengan antum puasa. Kita laksanakan, tapi belum tahu hasilnya. Doa sama. Harus kita pikirkan teman-teman, kalau doa itu adalah ibadah. Lihat hasilnya atau tidak, tetap kita akan panen pada hari kiamat. Jadi tidak ada doa yang sia-sia, walaupun belum kelihatan. Terlebih lagi doa itu adalah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang pertama. Poin yang pertama yang harus direnungi, kalau doa adalah ibadah, rutinkan saja terus. Jalankan sebagaimana antum rutin sholat, jalankan sebagaimana rutin segala-galanya kita kerjakan. Yang kedua teman-teman, doa yang kita panjatkan pada saat diijabah oleh Sang Pencipta Allah, itu melalui tahapan penerimaan doa. Begini maksudnya, dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, yustajab lahu, langsung dikasih pada saat itu. Minta sembuh disembuhkan, minta kaya dikayakan, minta menikah dimudahkan, dan seterusnya. Atau kata Nabi SAW, yusraf anhu su, orang ini diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Atau yuddahar lahu yaumal qiyamah, disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW bersabda, hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang teman-teman sekalian membawa bergunung-gunung pahala. Lalu mereka bingung, dari mana pahala ini? Mereka sempat berkata, dari mana pahala ini? Bertanya kepada para malaikat. Lalu mereka berkata, para malaikat itu, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka diterima dalam bentuk pahala yang besar bergunung-gunung hari kiamat. Lalu apa kata Nabi SAW? Semua orang-orang itu yang menerima pahala bergunung-gunung berharap pada saat itu agar semua doa mereka di dunia belum dikasih jawabannya, agar mereka menerima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Kata para ulama teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang, kita bahas tadi kalau langsung diterima Allah kasih terima, yang kedua Allah hilangkan kesusahan. Kata para ulama, diambil nukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seseorang mengatakan misalnya anaknya sakit, lalu dia berdoa, selama 10 tahun dia berdoa, ya Allah sembuhin anak saya, ya Allah sembuhin anak saya, 10 tahun dia berdoa. Lalu kemudian dia berhenti berdoa karena beralasan Allah belum menerima doa saya, buktinya anak saya tidak disembuhkan. Kata ulama, ini pemahaman yang keliru. Karena sebenarnya kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, anaknya akan lebih parah daripada penyakitnya yang sekarang. Justru doanya telah membuat tertahan di situ, atau dihilangkan musibah yang lebih berat. Dan juga hikmahnya, nanti akan kita bahas lebih jauh teman-teman sekalian, kalau ada seseorang yang kelihatannya doanya belum diberikan, maka pasti ini dipastikan teman-teman, sekali lagi dipastikan Allah menginginkan kebaikan dari belum diberinya pada saat itu. Nah, akan kita jelaskan poin itu setelahnya tentunya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala, begini memahaminya, pada saat Allah Subhanahu wa taala teman-teman menerlambatkan jawaban doa di dunia, itu karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ibaratnya seperti anak, misal antum punya anak ini mau berteman sama satu orang, orang ini kita tahu buruk akhlaknya, narkotika lah, berzina lah, orang yang buruk. Kita tahu ini sebagai orang tua, anak kita pamit, ayah, ibu, abi, umi izinkan saya keluar, bisa nggak? Saya mau keluar sama si fulan. Kita tahu temannya ini buruk, kira-kira antum izinkan nggak? Padahal anak kita sayang kan? Dia juga mau berteman sama teman-temannya, tapi karena kita tahu keburukan, kita nggak izinkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jal bila hambanya merengek meminta padanya dan belum dikasih, Allah tahu kalau ini dikasih buruk buat dia, akan jadi masalah buat dia. Saya akan kasih contoh di sini supaya teman-teman paham. Di Saudi teman-teman ada satu kejadian nyata, dan ini disampaikan oleh salah seorang dokter di Ummul Qura. Beliau mengatakan,
Ada temannya melamar seorang wanita, dan wanita ini sudah sangat cocok dengan dia. Secara fisik, dia sudah nazar, melamar, diterima, 3 bulan lagi akan menikah. Ini kisah nyata dari Saudi. Pada saat teman-teman sekalian sudah diterima lamarannya dan 3 bulan lagi akad nikah, dia sudah sangat gembira. Orang ini, kata dokter ini, Dokter Muhammad kebetulan namanya, beliau mengatakan orang ini sangat soleh, ibadahnya bagus. Saya tahu benar, kata dia. Orang ini teman dekat saya. Tapi waktu dia sudah diterima lamarannya, tiba-tiba tanpa sebab, sebulan setelah diterima lamarannya, tinggal 2 bulan lagi nikah, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh si perempuan itu. Ditanya oleh dia kenapa sebabnya, gak ada jawaban. Orang tuanya perempuan pun sudah malu. Nanya anak perempuannya, jawabannya pokoknya saya tidak mau sama orang ini ayah. Harus batal pernikahan. Kenapa? Kasih uzur supaya ada jawaban. Pokoknya saya nggak mau. Tiba-tiba saya rasa nggak suka sama orang ini. Berjalan teman-teman 2 bulan, kata Dokter Muhammad, beliau mengatakan orang ini setiap hari antara azan dan iqamah, kalau lagi sholat di masjid bersamaan dengan saya, kalau lagi ada kesempatan, lagi jalan, kemudian ada kesempatan pada saat hujan turun kah, ada kesempatan, nanti kita akan sebutkan di akhir materi kita waktu-waktu mustajab doa, dia selalu meminta, ya Allah merengek, kembalikan perempuan ini, saya suka sama dia, jadikan jodoh saya. Merengek seperti anak kecil. Kata Dokter Muhammad, sampai waktu saya dengar doanya, karena dia teman dekat saya, selalu sama-sama di mobil, selalu sama-sama sholat berjamaah di masjid, maka yang saya bilang, saya pun berdoa mengatakan, ya Allah ijabahkan doanya orang ini. Kesian, sampai merengek luar biasa kepada Allah dia minta. Kata Dokter Muhammad, terus saja orang ini berdoa selama 2 bulan teman-teman sekalian, non-stop. Ternyata kelihatannya tidak diijabah. Setelah 2 bulan rupanya perempuan ini memang menunggu tanggal hari H yang tadinya sudah disepakati supaya keluarganya nggak terlalu malu. Lewat hari H itu ada laki-laki lain melamar, diterima lamarannya, menikah. Laki-laki yang tadi yang kita jadikan saksi bahasan kita teman-teman sekalian, pada saat dia tahu perempuan itu sudah menikah, dia tahu istrinya orang, dia berhenti berdoa. Lalu kata Dokter Muhammad, saya justru tahu bahwasanya Allah sayang dengan teman saya pada saat si perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Justru pada saat itu saya terima jawabannya. Selama ini saya bertanya-tanya kenapa Allah belum ijabah doanya. Ternyata teman-teman sekalian, dia mengatakan sebulan setelah perempuan itu nikah sama laki-laki tadi yang jadi suaminya sekarang, terdeteksi di payudara sebelah kirinya kena kanker ganas. Harus dipotong payudara sebelah kirinya. Berjalan 2 bulan pernikahan, payudara sebelah kanan juga kena kanker, itu harus dipotong dalam 2 bulan, tidak punya payudara. Ini kisah nyata. Bulan ketiga teman-teman sekalian, urat saraf bagian kepala otak perempuan ini bermasalah, berpengaruh pada penglihatannya, buta matanya. Dan bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Apa kata Dokter Muhammad? Setelah terjadi semua itu, saya baru tahu bagaimana sayangnya Allah yang maha mula dan maha penyayang kepada teman saya. Kalau teman saya menikah sama orang itu, maka pastinya dia hanya menjadi pengawal atau dia hanya jadi susternya, perawatnya istrinya. Justru Allah tahu ini orang soleh, ini gak layak buat kamu, jangan nikah. Padahal dalam pandangan dia sebenarnya teman-teman sekalian, inilah orang yang terbaik. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menolak, karena Allah lebih tahu. Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada fulan, karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepadaku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah tahun 90. Kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya jadikan sahabat, bukan mahasiswa tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin 2 tahun lalu lah, saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu. Masih susah hidupnya teman-teman sekalian, susah hidupnya. Rumah, ninggal, numpang sama istrinya yang punya rumah.
pendapatan kadang-kadang tenaganya dipakai, kadang-kadang enggak. Pas-pasan semua hidupnya. Tapi makan iya. Orang tahu kenapa orang banyak bantu dia, orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus terang tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman, kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat. Gak pernah lewat sholat duha, sunnah semua dikerjain. Sholat azan sudah di masjid saat pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya gitu. Ternyata teman-teman sekalian, satu waktu saya tabligh akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota, saya nggak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrah. Turun dari pesawat di satu kota besar, naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil, naik ke sana, tabligh akbar. Setelah saya tabligh akbar, dia temuin saya, habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah, silakan. Waktu itu teman-teman saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah. Jalanlah kami pulang ke sana sekitar 1 jam, 1,5 jam perjalanan. Di tengah jalan sambil ngobrol-ngobrol, bernostalgia dulu masa di Madinah, ngobrol masalah pengajian, apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman, menyelip mobil kami dengan sangat cepat dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami dan tiba-tiba menyelip di depan mobil sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi, gitu kan. Tapi saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang aneh teman-teman, teman saya di belakang. Tiba-tiba saya tidak sangka selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia, belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu, mengucapkan kata-kata yang tidak layak lah untuk seorang ikhwah gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisan orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan, keluar macam-macam, mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini. Lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari 20 tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya, kenapa orang ini belum dibukain rezekinya? Saya dapat pada satu jawabannya teman-teman. Ternyata orang ini, Allah Azza wa Jalla sengaja menahan itu semua. Tidak diberikan karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa, udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Gitu kan? Jadi saya berpikir, oh subhanallah, mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan iqamah udah selalu berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Allah dengan kemahamurahannya menunda sesuatu itu dengan hikmah yang dia inginkan. Baik, ini kurang lebih yang saya inginkan sebagai bahan muhasabah. Ada 2 hal tadi ya, tentang masalah doa itu adalah ibadah. Dan ingat teman-teman, doa itu ada tahapan penerimaannya. Bisa antum dikasih langsung, bisa dihilangkan masalah yang menimpa antum, atau bisa dipanen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan saya sudah kasih contoh, kalau terlambat atau belum dikasih, jangan putus asa berdoa. Dan pasti sangka baiklah dengan Allah. Ana inda dhanna abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, saya sudah akan prasangkan hambaku, gitu kan? Jadi memang kita harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang teman-teman dengan syarat diterimanya doa. Syarat ini sebuah sesuatu yang mutlak, harus ada. Antum kalau mau kerja di perusahaan, dikasih syarat, ajukan ijazah misalnya, akte lahir, lamaran dan seterusnya. Tidak akan diterima seseorang kerja kalau yang berbicara cuma lisannya. Lewat di suatu perusahaan dia mengatakan, saya pengen sekali kerja di sini, tapi dia nggak pernah ajuin syaratnya, nggak diterima kerja. Orang lewat di kampus, saya mau kuliah di sini, tapi dia nggak pernah mendaftar, nggak pernah ikuti syarat-syaratnya apa, maka percuma. Tidak akan diterima tentunya. Sama dengan doa, sama dengan seluruh ibadah, ada syarat diterima. Kita masuk ke syarat pertama teman-teman sekalian, yang merupakan syarat semua ibadah diterima adalah ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas ini lawan daripada riya dan ujub. Kalau antum kata ulama mau memahami bagaimana itu ikhlas, maka datangkan lawannya, fahami riya dan ujub,
hilangkan itu, antum akan ikhlas. Seperti itulah. Riya berarti menghiasi ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Ujub membangga-banggakan ibadah. Seperti misal, saya udah 10 kali haji, saya sudah begini, saya sudah begitu. Itu namanya ujub. Ini sama. Kalau ini antum hilangkan, antum akan ikhlas kepada Allah. Ini poinnya. Ikhlas ini penting sekali teman-teman dalam semua ibadah, karena tidak akan diterima kecuali harus ikhlas. Dalam doa, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Teman-teman yang punya Al-Quran di HP dibuka, diikutin. Yang dalil demi dalil diikutin, supaya kita tadabburi sama-sama. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 29. Ayat 29 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul amara rabbi bil qist. Katakan hai Muhammad, kalau Tuhanku memerintahkan untuk berbuat keadilan. Qist itu keadilan. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Dan juga luruskan wajahmu pada saat lagi sholat menghadap kiblat, dan berdoalah, ini saksi bahasan kita, berdoalah ya, kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, maka kepadanya juga kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita masalah ikhlas tadi. Teman-teman kita, teman-teman sekalian, para ulama salafus saleh dulu dari sahabat dan tabi'in, untuk menjaga keikhlasan, mereka akan meletakkan ibadah pada tempatnya. Kalau ibadah itu dasarnya memang secara syar'i harus terang-terangan, seperti sholat berjamaah di masjid, seperti jihad, seperti ngantar jenazah, ya, seperti haji, umroh, kita harus dilihat oleh orang. Maka mereka tinggal mengontrol agar tidak riya. Syaitan akan menawarkan segala macam opsi kepada kita untuk riya, kita tinggal kontrol untuk tidak menerimanya. Kata ulama, semua ibadah pasti ada riya, tetapi orang-orang yang faham, dia kalau tidak mengiyakan riya itu, maka dia akan aman, nggak ada masalah, karena semua ibadah pasti ada riyanya. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit saja riya sudah syirik, ya, batal ibadahnya. Maka syaitan pasti akan datangkan senjata pamungkasnya, riya dulu. Kalau nggak bisa, baru dibuat antum menghayal, gitu. Di sini teman-teman sekalian, para ulama salaf meletakkan pada tempatnya masing-masing. Kalau ibadah yang terang-terangan, maka mereka mengerjakannya tanpa meninggalkan, karena itu perintah Allah, tapi tinggal mengontrol riya. Tapi ibadah yang memang tidak dianjurkan untuk terang-terangan, itu malah dirahasiakan. Ingat sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Innallaha yuhibbu at-taqiyyu al-ghaniyyu al-khafi. 3 disuka. Sesungguhnya Allah cinta sekali dengan orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut taqi. Taqi ini orang yang selalu patuh. Allah perintahin apa dikerjakan, wajib atau sunnah halal dinikmatin, yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan. Al-ghani, orang yang kaya dan dia suka bersedekah, suka menjalankan perintah-perintah Allah dengan hartanya. Dan juga al-khafi. Khafi ini teman-teman suka merahasiakan ibadahnya. Suka merahasiakan ibadahnya, tidak diceritakan. Jadi lebih baik antum tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit, daripada antum sibuk menceritakan ibadah-ibadah antum sendiri yang dasarnya memang Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang sudah menjadikannya ibadah yang tersembunyi. Memang ibadah yang tersembunyi. Seperti kasus sholat malam, sholat sunnah umumnya itu memang disembunyikan. Sampai kata Nabi SAW, masalah sholat sunnah misalnya, afdal sholat itu di rumah kecuali maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Artinya selalu disuruh sembunyikan, di rumah itu tersembunyi, kan gitu. Jadi ini teman-teman harus dijaga. Nah kalau antum bisa kontrol ini, ibadah yang terang-terangan dikerjakan terang-terangan, tinggal kontrol. Ibadah yang sembunyi-sembunyikan dan jangan ceritakan ke orang lain apapun godaannya, maka antum sudah ikhlas. Ini semua teman-teman saya berputar menjelaskan hanya untuk mendatangkan sebuah poin namanya ikhlas, supaya bisa difahamin. Karena sering kita dengan ikhlas tapi tidak ada aplikasinya, gitu kan. Dijaga. Siapapun yang ikhlas, kata ulama, akan kelihatan setelah dia meninggal dunia. Pasti orang yang tidak pernah menceritakan kebaikan-kebaikannya akan dibongkar oleh Allah setelah dia meninggal dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Kita tahu tentang statement Imam Malik rahimahullah. Pada saat beliau menulis buku Muwatta, maka di zaman itu berlumba-lumba ulama-ulama yang ada, yang dikenal sebagai figur-figur alim ulama, dai-dai, berlumba-lumba juga membuat buku
karena mau meniru Imam Malik dan menamakan buku mereka juga Al-Muwatta. Murid-muridnya Imam Malik tanya, "Hai Imam, sekarang di wilayahnya kaum muslim ini, di Madinah tempat Imam Malik dan di Irak ada 1000 Muwatta. 1000 Muwatta. Semua namanya Muwatta." Apa jawaban Imam Malik? "Maka lillahi fahuwa baq." Semua yang dikerjakan karena Allah, dia akan kekal. Gak usah khawatir. Waktu Imam Malik meninggal, kata ulama ditanggapi tentang perkataan ini, semua orang yang sezaman sama dia sudah meninggal, terutama pada saat terjadi penyerangan Irak di zaman Abbasiyah oleh suku Tatar. Semua buku Muwatta itu dibakar oleh Tatar, kecuali Muwatta'nya Imam Malik. Cuma ini yang tinggal, 999 hilang semua. Allah akan bongkar teman-teman sekalian, tidak usah antum yang repot-repot membongkar amalan itu. Kalau orang lagi cerita tentang kebaikannya, tinggalkan, karena memang kita berbahaya, bisa terpancing. Ada keluarga pulang haji, antum ketemu, lalu kemudian dia bilang, "Saya kemarin waktu tawaf itu tersentuh, nangis." Syaitan bisikin antum itu, "Kamu kan juga 10 tahun lalu waktu haji pernah nangis kan?" Ceritain juga. Dia juga ceritain, 10 tahun pun kata ulama masih bisa hilang pahalanya tuh, walaupun sudah dicatat. Maka harus hati-hati. Orang 50 tahun beriman, satu hari dia murtad, habis semua amalnya. Sama dengan syirik, sama dengan perbuatan ini, bahaya semuanya nih. Bisa mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Maka ikhlas teman-teman sekalian. Ini syarat yang pertama. Ikhlas akan diterima. Yang kedua, tahmid dan salawat. Puji-pujian kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, juga salawat kepada baginda Nabi SAW. Dalilnya hadis Bukhari. Ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian dia langsung mengatakan, "Allahumma gfirli." Waktu dia bilang Allahumma gfirli, ternyata orang ini bukan dia masuk masjid karena membaca doa masuk masjid ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kan, auzubillahi al-azim wajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Pada saat masuk masjid misalnya, dia bukan baca karena mau baca doa ini. Memang dia antara azan iqamah ingin berdoa. Lalu dia mengatakan, ya, Allahumma gfirli. Apa kata Nabi SAW? Orang ini berdoa, qad ista'jala hadza. Orang ini buru-buru sekali. Semestinya dia memuji Tuhannya dulu, membacakan salawat untukku, baru menyampaikan hajatnya. Jadi ulama memasukkan syarat di sini harus diketahui teman-teman sekalian. Hadis riwayat Muslim yang lain berbunyi, doa itu akan terhijab selama belum membacakan salawat untukku. Paling sederhana, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru kemudian sampaikan hajat. Makin bagus pujian antum, maka makin besar pengaruhnya teman-teman sekalian. Maka makin besar pengaruhnya. Penting sekali masalah itu. Seperti misalnya para ulama salaf, mereka kalau sujud di malam hari dinukil dalam doa-doa mereka, mereka mengatakan teman-teman, ya Allah, zat yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah ini, zat yang mengizinkan aku menghirup udara sehingga aku bisa bernafas, zat yang mengizinkan darah-darahku mengalir di urat-urat saraf, yang menempelkan otot pada tulang, yang memberikan sumsum di dalam tulangku sehingga aku kuat untuk melakukan sujud ini, zat yang mengizinkan kalimat-kalimat keluar dari lisanku, aku memuji kepadamu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Lalu masuk, aku membacakan salawat pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau memberikan salam kepadanya bersama malaikatmu. Lihat puji-pujiannya luar biasa. Bahkan kadang-kadang teman-teman sekalian, sebagian ulama salaf pujiannya kepada Allah itu 70%, doanya 30%. Kalau kita kadang-kadang kita balik, pujiannya sangat sedikit, bahkan tidak ada pujian, baru kemudian mau berdoa. Padahal ini syarat teman-teman sekalian. Yang ketiga, khauf dan tamak. Khauf ini diikuti dengan rasa takut kepada Allah yang maha perkasa, yang maha keras siksaannya, dan juga tamak teman-teman. Tamak ini tamak terhadap rahmat Allah. Ulama mengatakan begini, lebih afdal seseorang itu berdoa minta dipertahankan nikmat daripada dia berdoa pada saat musibah datang agar dihilangkan. Misal antum sekarang di sini masya Allah masih dalam keadaan sehat,
Lebih afdal teman-teman, lebih besar pahalanya untuk mengatakan, ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini. Ya Allah, berikan, tambahkan kesehatanku ini. Sudah kaya, ya Allah berkahi, tambah kekayaan. Sudah banyak keturunan, ya Allah berikan. Tamak terhadap rahmat Allah itu lebih afdal, dan itu puncak ibadah dibandingkan sudah sakit baru minta disembuhin, dibandingkan bangkrut baru minta diselesaikan permasalahannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kenali Tuhanmu dalam keadaan kau sedang senang, maka dia akan kenali kau pada saat kau sedang sulit. Ini makna daripada apa yang saya bahasakan tadi. Tentang masalah khauf dan tamak ini teman-teman, takut kepada Allah, takut nanti Allah menghukum saya kalau saya tidak berdoa, takut nanti malah kurang rahmatnya Allah kepada saya kalau saya tidak berdoa, dan juga tamak, minta agar dilipat gandakan nikmat yang sedang ada. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. Ayat 56 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Orang-orang beriman tahu mereka tidak akan merusak di muka bumi ini. Selalu kalau orang mukmin turun di satu tempat, ya seperti seekor lebah yang tidak akan mengganggu dan tidak akan merusak, tapi kalau diganggu sengatannya akan berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tamak, harapan yang besar, minta agar ditambahkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan orang-orang rahmat Allah dekat dengan orang-orang baik adalah orang yang berdoa dengan khauf dan tamak. Karena ayat ini menjelaskan tentang perilaku itu. Makanya di sini teman-teman memang disuruh rahmatnya Allah dekat, kata ulama adalah ijabahnya dekat bagi orang-orang yang khauf dan tamak. Yang keempat, menggunakan asma'ul husna seperti ya Ghafur, ikfirli, ya Tawwab, tub alayya, ya Rahim, irhamni, ya Razzaq, urzuqni. Ini semua teman-teman sekalian digunakan dalam doa, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf juga sama tadi, surah nomor 7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asma'ul husna. Asma' jamak daripada ism yang berarti nama-nama. Husna ini digunakan untuk sesuatu yang mulia dan baik, ya. Maka bermohonlah, berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut-nyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya ini ada kelompok-kelompok seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, ada banyak kelompok-kelompok teman-teman sekalian yang selalu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka mengalihkan, menginterpretasikan, seperti misalnya Allah punya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka bilang itu bukan tangan, itu kudrahnya Allah. Ini semua tidak dibolehkan. Harus kita imani sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu kan? Kita nisbatkan kepada Rasul sebagaimana disebutkan, tidak boleh kita alihkan. Tangan-tangan, kaki-kaki, sudah. Allah turun ya turun, tapi kita tidak menanyakan bagaimananya. Ini yang dimaksud dengan tinggalkan orang-orang seperti itu, dan tetap gunakan nama-nama Allah dalam berdoa. Yang kelima teman-teman, makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Ini syarat nomor 5. Kalau ini nggak ada, satu saja yang terganggu, maka pastikan doa antum tidak diterima. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bagaimana bisa seseorang yang badannya kurus, rambutnya berantakan, tidak pakai alas kaki, keadaannya buruk sekali. Dia mengatakan, ya Allah berikan, wahai Tuhanku berikan, kasihanilah. Bagaimana bisa diberikan sementara makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram? Kata ulama di sini perlu dipahami teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar dia sengaja makan yang haram. Hati-hati, memakan sesuatu haram yang tidak disengaja pun berpengaruh. Penting sekali. Makanya antum harus kritis. Kalau kita tahu jelas depan mata kita, orang ini yang mengantarkan makanan hasil riba dari bank, jangan dimakan. Tolak emang. Dari hasil zina, hasil menipu, korupsi,
Berapa banyak orang di Indonesia koruptor mengumrohkan orang sekian banyak. Dari mana Allah mau terima ini? Nggak mungkin. Tapi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi harusnya kita tahu kalau orang makan langsung yang haram kayak buat nota palsu misalnya, itu dia langsung, dia bisa paham kalau itu tidak benar. Tapi ini juga yang berbahaya adalah kalau kita tidak tahu, masuk kepada diri kita, maka berbahaya sekali. Sebagian ulama salaf mengatakan, saya tahu kalau sedang ada dosa saya lakukan yang saya sudah jaga, sebenarnya dia dijaga, dia tidak tahu, dia sudah jaga, dia tidak lakukan itu, tapi ternyata terjadi. Saya tahu doa saya tidak diijabah, dan saya tahu saya sedang buat dosa, ada dosa yang saya tidak sangka, itu pada saat terjadi perubahan, doa saya tidak diijabah, belum ada jawaban, atau ada perubahan di pasangan hidup saya atau tunggangan saya. Tiba-tiba pulang istrinya atau suaminya berubah, atau tunggangannya jadi masalah. Kalau antum mobil sekarang, tiba-tiba mogok tanpa sebab, itu semua ada urusannya dengan hubungan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Hati-hati di sini. Ingat, semua pendapatan yang haram, semua perbuatan yang haram, konsekuensi balasannya dari Allah berat. Kalau antum tidak sempat taubat dari sesuatu yang haram, maka hukumannya dua, di dunia dan di akhirat. Kalau antum sempat taubat, hukuman akhiratnya lepas, hukuman dunianya tetap ada. Ini begini memahaminya. Hadis Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Hadis yang balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hadis yang lain, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas. Misal, antum pernah menggibah orang, teman-teman sekalian. Kita gunjing orang lain, cerita keburukannya. Lalu kita taubat kepada Allah. Kayaknya saya salah nih. Kita taubat kepada Allah. Jangan heran, setelah taubat antum digunjing oleh orang lain. Di akhirat antum tidak ada hukuman lagi karena sudah taubat. Tapi di dunia ada pembersihan. Nggak bisa tidak. Sekecil apapun dosa itu ada pembersihan. Ini makna daripada hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri menusuk kakinya, kecuali dari pengampunan dosanya. Bayangkan capek, setiap hari kita capek. Wudu, setiap hari wudu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang wudu seperti wuduku ini, Nabi SAW contohkan, kecuali akan berjatuhan semua dosanya bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Berapa kali antum wudu sehari? Berapa kali kita capek? Berapa kali kita sakit? Berapa kali kena duri? Dan berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ternyata kata ulama, maksudnya adalah dosa-dosa yang tidak dimaksudkan itu bermasalah. Antum masuk mall dengar musik, kita nggak maksud dengar musik, tapi kita masuk mall, dosa nggak? Dosa. Itu ada pembersihannya itu. Makanya saya di Jakarta teman-teman sekalian, kemarin saya masuk mall sama istri saya. Tiba-tiba subhanallah saya masuk di situ, dia mau belanja bulanan. Saya dasar nggak nyaman gitu mau masuk. Terus saya ambil headset HP saya pasang, lalu saya putar ceramah saya sendiri. Ada di HP kebetulan. Kadang-kadang saya ganti ke Al-Quran, saya dengar ceramah. Istri saya jalan, dia lihat, dia tidak bicara dulu, kemudian belanja lah. Saya juga waktu itu sempat berpikir selamatkan diri saya dulu. Saya belum sempat bisa bicara sama istri saya karena ramai. Habis belanja, naik ke mobil, dia bilang sama saya, kenapa tadi kak pakai headset? Saya bilang, kamu tahu nggak tadi waktu kita masuk mall ada musik yang diputar? Dia bilang, iya tahu. Baik, saya tutup supaya saya nggak dengar, dan saya dengar ceramah. Loh memang kakak akan dihukum sama Allah, sementara memang bukan kakak yang putar. Saya bilang iya, karena kita tahu itu dosa, walaupun kita tidak mau. Ada tentang pembersihannya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan anggap remeh ya. Usahakan hindari semaksimal mungkin, gitu kan? Ini penting sekali untuk diketahui. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, waktu kakinya diamputasi, dia angkat kakinya teman-teman sekalian. Dia minta sama tabibnya, mana kaki saya yang dipotong, didatangkan. Dia angkat sama dia, orang semua heran, kok bisa dia minta kakinya yang sudah diamputasi nih? Diangkat sama dia, lalu dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menitipkan kau pada tubuhku 40 tahun. Kaki ini 40 tahun. Belum pernah sekalipun aku gunakan kau ke tempat yang haram. Begitu mereka menjaga. Belum pernah sekalipun aku gunakan kau ke tempat yang haram. Seorang salaful ummah teman-teman pulang, udah keluar dari rumahnya, balik lagi, istrinya bilang, sudah berapa wanita yang kau lihat? Dia bilang, tenanglah wahai istriku, aku takut sama Allah bukan takut sama kamu. Dari tadi aku keluar, yang aku lihat cuma jempol kakiku saja. Dia tahu bagaimana menjaga hubungannya dengan Allah.
Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, ketik nama saya Khalid Basalama, ada indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Panjang lebar saya ceritakan contoh-contoh orang soleh, bagaimana mereka menjaga itu. Intinya teman-teman, jauhi yang haram. Karena kita sengaja tidak sengaja ada konsekuensi pembersihan. Taubat pun selamat dari akhirat, tapi dunia tetap ada pembersihannya. Hati-hati. Antum pernah buat, dan ini konsekuensi sesuatu yang haram lebih berat ya. Kalau antum buat nota palsu 1 juta rupiah misalnya, anggap sini 1.000 real misalnya. Antum buat nota palsu teman-teman, Allah yang maha keras siksaannya teman-teman sekalian, tidak menghilangkan dari antum 1.000 real nanti. Tapi Allah tidak akan hilangkan dari antum 1 juta rupiah. Tapi Allah akan hilangkan 100 juta rupiah. Mungkin bisa jadi 100.000 real hilang dari antum. Kok bisa? Bagaimana caranya? Allah buat kena penyakit, masuk rumah sakit, bayar biaya. Mobilnya jadi masalah, hilang. Dan seterusnya, keluarkan biaya lebih besar ternyata dari uang yang kecil tadi. Hati-hati teman-teman. Kita melangkah ke tempat yang haram, 1 jam di diskotik, 1 jam di tempat-tempat lain, sudah cukup Allah buat antum jalan, sepatunya baru, jalannya lurus, keseleo, sakit 3 minggu, 1 bulan, konsekuensi dari dosa yang 1 jam. Dosa itu efeknya lebih besar. Kalau antum tahuin antum nggak mau buat dosa, karena nikmatnya cuma sebentar, efek bahayanya besar, bahaya. Perbuatan ketaatan sebaliknya teman-teman sekalian. Kita berbuat ibadah sedikit, efek balasannya besar. Sabda Nabi SAW tentang sholat duha misalnya, di tubuh dalam hadis Bukhari Muslim, di tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harus bersedekah untuk setiap sendinya. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah itu. Siapa yang puasa, dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, kayak sekarang Ramadan puasa wajib ataupun puasa sunnah, nanti misalnya Syawal, puasa Senin Kamis dan seterusnya, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dengan 1 hari puasa itu 70 tahun dari neraka. Lihat gak berimbang kan? Ibadah sedikit balasannya berlipat-lipat. Sama dosa tadi, dosa sedikit balasannya juga berlipat-lipat. Hati-hati teman-teman sekalian. Maka ini juga berpengaruh pada penerimaan doa. Yang keenam, syaratnya tidak meminta yang haram. Tidak meminta yang haram. Sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini, ulama sebutkan hadis Bukhari Muslim, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu suci dan bersih, tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka dengan keindahan. Kata ulama adalah maksudnya suka dengan sesuatu yang baik-baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketujuh, yang diterima doanya syaratnya adalah muslim. Orang non muslim tidak akan diterima doanya kecuali satu keadaan, kalau dia terzalimi. Kalau dia terzalimi. Karena sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis Bukhari Muslim, hai Mu'adz, hati-hati dengan harta mereka. Siapa yang Nabi SAW suruh hati-hati dengan hartanya? Ahli kitab di Yaman. Karena Nabi SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal menjadi da'i di Yaman. Dan beliau mengatakan di awal hadis ini, hai Mu'adz, kau akan datangi Yaman dan ketahuilah yang kau dakwahi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini yang didakwahi oleh Mu'adz. Dan Nabi SAW bilang, yang engkau dakwahi pertama adalah la ilaha illallah, syahadat. Kalau mereka terima baru sholat, kalau mereka terima baru zakat, kalau mereka terima puasa Ramadan, kalau mereka terima haji. Dan hati-hati hai Mu'adz dengan harta-harta mereka, karena doa orang yang terzalimi, maksudnya walaupun kafir, karena ahli kitab ini yang didakwahi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hadisnya panjangnya seperti yang saya sebutkan. Kadang-kadang antum cuma dengar kan, orang yang terzalimi doanya mustajab. Padahal hadisnya itu panjang. Dari awal disebutkan tentang dakwanya Mu'adz ke Yaman radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman sekalian, doa orang kafir ditolak kecuali kalau terzalimi. Tapi orang muslim diterima doanya. Ini syarat. Dalilnya adalah hadis Bukhari. Pernah ada beberapa Yahudi lewat di hadapan Nabi SAW. Jadi Nabi lagi jalan bersama Aisyah alaihissalam dengan radhiyallahu anha, jalan. Kemudian ada 2 pendeta Yahudi lewat lalu mengatakan Assalamualaikum. Assam teman-teman artinya kematian. Mereka Yahudi ini mengelabui, kesannya kayak Nabi nggak tahu gitu. Assalamualaikum. Aisyah marah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan wa alaikumussalam wal la'nah. Untuk kalian itu sam, kematian dan juga laknat. Apa kata Nabi SAW? Tenanglah wahai Aisyah. Tenanglah wahai Aisyah.
Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang as-sam, mendoakan kita kematian. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Jadi ternyata Yahudi bilang assalamualaikum, seakan-akan assalam ya, karena assam kematian, assalam keselamatan. Bedanya cuma alif dengan lam ini. Maka Nabi SAW sempat mengatakan wa'alaikum, artinya kan dan untuk kalian. Maka apa kata Nabi SAW? Hai Aisyah, tidak kau dengar apa yang saya jawab? Lalu saksi bahasan kita, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah, dan doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah. Berarti orang kafir tidak diterima doanya, sebesar apapun upaya dia berdoa, kecuali terzalimi. Jelas ya? Ini dalilnya hadis Bukhari. Yang kedelapan teman-teman, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa ini baik dalam ucapan kalimatnya, baik dalam menunggu jawabannya. Hadisnya Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diterima doa seseorang dari kalian kalau dia selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang-orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan saya sudah berdoa belum diterima, maka dia tinggalkan doa. Ini dianggap orang yang buru-buru. Teman-teman sekalian, Allah yang Maha Pemurah memberikan kepada kita jawaban doa sesuai dengan perhitungan kehidupan kita manusia. Contoh gini, antum lagi lapar, lalu minta kepada Allah, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Pertanyaan teman-teman sekalian, apakah lapar antum tiba-tiba hilang? Hah? Mana suaranya nih? Sudah lapar belum? Tidak bisa. Bagaimana caranya Allah ijabah teman-teman sekalian? Antum dapat makanan, ada orang kasih kah, ada duit bisa beli makanan, terus antum proses dulu, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru laparnya hilang kan? Ada proses. Kita harus paham itu teman-teman ya. Jadi berdoa sama Allah, ijabahnya pun proses. Kita minta, ya Allah sembuhin penyakit saya, tiba-tiba sembuh? Enggak. Allah mudahin kita dapat dokter yang cocok, konsultasi, resepnya diminum sesuai dengan dosisnya, seminggu kah, 3 hari kah, sembuh. Tapi itu sudah ijabahnya. Memang prosesnya. Ini harus dipahami teman-teman sekalian. Maka tidak boleh tergesa-gesa. Ada orang berdoa sekarang, minta sekarang dikasih sama Allah. Ada prosesnya. Baik, dengarkan hadisnya tadi. Kata Nabi SAW, pasti diterima selama tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, bagaimana ciri orang tergesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia berdoa, dia mengatakan aku sudah berdoa, tapi belum diterima ijabahnya, maka dia meninggalkan doa. Jadi kita, teman-teman sekalian, dari hadis ini tidak boleh tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat. Ada orang berdoa seperti orang kumur-kumur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buru-buru. Mana adabnya? Antum kalau di perusahaan kerja, teman-teman di sini saya yakin rata-rata kerja. Kalau antum kerja, terus antum ngomong sama atasan, ngomongnya seperti orang kumur-kumur, diusir dari kantornya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kita harus santun. Para sahabat sampai teman-teman sekalian tidak berani pada saat berdoa menatap wajahnya ke langit. Mereka dengan santun menyampaikan, gitu kan? Abu Bakar lagi sholat malam mengecilin suaranya. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tahu siapa yang sedang saya ajak ngomong. Ada adabnya, ada tata krama. Waktu sahabat dikatakan oleh Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, ya, maka bertasbihlah. Ada satu sahabat Badui teriak dari jarak jauh, kudanya lagi naik menukik, Allahu Akbar. Dipanggil oleh Nabi SAW. Kecilkan suaramu, karena yang sedang kau panggil tidak tuli. Gak usah teriak-teriak. Ini termasuk harus diperhatikan. Teman-teman sekalian, tidak tergesa-gesa harus dijaga dari sisi susunan katanya, dan tidak tergesa-gesa menunggu jawabannya. Itu dia. Yang kesembilan, maksimalkan waktu dan tempat mustajabnya doa. Maksimalkan waktu dan tempat mustajabnya doa. Kalau tempat teman-teman khilaf di antara ulama, tapi ada athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dinukil khusus di bab haji ini ya, di bab haji. Kalau antum mau tarik riwayat ini disebutkan dalam bab-bab haji dalam buku fikih. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya termasuk tempat mustajab adalah multazam. Multazam dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah.
Ini yang disebut multazam. Dan Ibnu Abbas seringkali kalau tawaf mampir untuk berdoa di situ. Dan beliau mengatakan antara di multazam doa mustajab. Statement beliau ini, bukan dari hadis tentunya, gitu kan? Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, sebagian ulama masukkan Masy'aril Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, sampai Nabi SAW mengatakan afdal doa itu ada di Arafah. Karena Allah membebaskan banyak sekali hambanya dari api neraka pada saat itu, mohonlah bebas dari api neraka. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah minum air zam-zam. Ini dihitung tempat, karena kita minum di tempat, baik itu di Masjid Haram, kita minum di rumah, kita lagi minum dihitung kayak minum di tempat, ya. Maka ini juga mustajab doa. Kalau ini hadisnya sahih, sebagaimana sabda Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Minum zam-zam teman-teman sekalian, itu jangan hanya minta disembuhin penyakit, minta sesuatu yang besar kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, aku minum zam-zam meminta 3 hal kepada Allah. Pertama, minta agar panahanku tidak meleset. Imam Syafi'i rupanya teman-teman sekalian sangat gemar berburu. Beliau mengatakan setelah minum zam-zam dan minta agar tidak meleset panahan, maka panahanku tidak pernah meleset semenjak hari itu. Yang kedua, aku minum zam-zam minta agar dinobatkan, dijadikan oleh Allah menjadi ulama muslimin. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai salah satu 4 madhab? Dan yang ketiga, aku minum zam-zam minta dimasukkan ke dalam surga. Harus minta yang besar teman-teman sekalian. Dan zam-zam ini mumpung antum di sini, antum bisa jangkau, bisa beli, minum teman-teman. Kalau bisa jadikan zam-zam minuman sehari-hari. Ini teman-teman di Saudi, kalau saya di Saudi saya tekankan sekali, antum jangan minum air biasa, minum zam-zam terus sudah. Karena itu luar biasa. Banyak orang kalau di Indonesia ya, pulang dari umroh zam-zam disimpan di gudang 10 tahun tidak diminum. Untuk apa ini? Ya. Harusnya diminum, dipakai, ya kan? Dipakai teman-teman sekalian. Nah ini tempat. Kita masuk ke waktu. Ada banyak waktu teman-teman. Yang pertama adalah sepertiga malam yang sudah masyhur. Sepertiga malam cara menghitungnya teman-teman dari maghrib itu, dari maghrib, azan maghrib, kayak kita di sini misalnya jam 7 malam ya, kurang lebih lah jam 7, azan subuhnya misalnya jam 3. Antum sini jam 3 kan ya? 3.16 ya. Baik, anggap jam 7 sampai jam 3. Nah ini waktu ini jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, berarti antum punya 8 jam dalam satu malam. Sepertiganya itu dibagi 3 itu 8 jam. Antum sudah tahu nanti sepertiga akhir malam itu. Jadi kalau 8 jam kita bagi 3 kurang lebih hampir 3 jam lah ya. 2 jam setengah sekian ya. Berarti kalau subuh sekarang jam 3.16, sepertiga malam itu jam 12 malam ke atas antum di sini. Mulai jam 1 malam itu sepertiga malam. Nah ini waktu mustajab doa. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi dan bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang memohon saya berikan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang beristighfar saya ampuni. Yang kedua pada saat sujud. Pada saat sujud, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Dalam bahan riwayatnya dikatakan begitu. Paling dekat seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud, perbanyaklah doa pada saat itu. Dalam hadis Imam Ahmad juga disebutkan, kata Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah. Kalau kalian sujud, perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Khilaf di antara ulama tentang masalah membaca doa ini. Yang paling dekat dengan hal yang kita anggap insya Allah dalilnya paling kuat, doa-doa kalau sholat wajib, sudah ada penekanannya, ada doa-doanya. Antum jangan ganti doa itu. Ada doa-doa sujud ya, diajarkan oleh Nabi SAW cukup banyak. Ada 6 macam. Ada subhana rabbil a'la, ada subhana rabbil a'la wa bihamdi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, ada subhanallahi dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Yang terakhir Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara fatabarakallahu rabbul alamin. Nah ini yang kita amalkan teman-teman di salat wajib. Kalau sholat sunnah, antum boleh tambah doa. Di sholat sunnah, boleh tambah doa. Ini diambil daripada perilaku Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Seorang ulama tabi'in yang masyhur, ini mendapatkan julukan sajjad. Orang yang kalau sujud di sholat sunnah, gak pernah angkat kepalanya sampai hajatnya selesai. Maka ini termasuk teman-teman sekalian hal yang mendasar yang mesti difahamin.
Tinggal khilaf di antara ulama juga tentang masalah bolehkah menyebutkan bahasa masing-masing dalam sujud atau harus bahasa Arab. Ini juga khilaf di antara mereka. Tapi ini yang dibahas di sholat sunnah ya. Sholat wajib mutlak tidak boleh. Antum baca doa yang sudah ada dalilnya. Kalau sholat sunnah berbeda. Ada hadis Nabi SAW, al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya, gitu kan? Sholat sunnah itu bisa antum duduk atau berdiri tanpa sebab. Antum mau sholat ba'da isya, tidak capek, tidak apa, saya mau duduk aja deh. Boleh kalau sholat sunnah. Tapi ingat sabda Nabi, sholat duduk setengah pahala orang berdiri. Tidak boleh, tapi setengah, gitu kan? Makanya harus diperbaiki, difahami teman-teman sekalian. Baik, itulah masalah sujud. Kemudian yang ketiga, sebelum salam terakhir, sebelum salam di tahiyat terakhir, sabda Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan Hakim, Baihaqi, Imam Ahmad menyebutkan semua ini. Kata Nabi SAW setelah mengajarkan sahabat doa-doa sebelum salam, mengatakan falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa apa yang dia inginkan. Tetapi sama, kalau sholat wajib, antum cuma boleh membaca sebelum salam 23 doa yang Rasulullah SAW ajarkan. 23 doa. Di antaranya a'udzubika Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil kubur dan seterusnya sampai 23 doa. Ini teman-teman kalau ikutin ceramah saya di YouTube tentang doa-doa zikir dalam sholat, doa dan sholat ini akan saya sebutkan 23 doa itu. Kemudian kalau sholat sunnah ini boleh antum pakai berdoa apa saja, termasuk tempat yang mustajab. Selanjutnya teman-teman sekalian yang keempat adalah berpuasa kayak antum sekarang. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, orang yang puasa tidak ditolak doanya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, bagi orang puasa ada waktu yang mustajab dan itu tepatnya pada saat berbuka puasa. Maka ini juga termasuk waktu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah musafir. Kata Nabi SAW, musafir sangat jarang ditolak doanya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga yang keenam, hujan sedang turun. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan pada saat hujan turun, kata Nabi SAW, berdoalah karena rahmat Allah sedang turun. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada saat perang sedang berkecamuk, perang sedang berkecamuk, ini diambil daripada hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW setiap kali sudah mau akan berkecamuk peperangan mengatakan, ud'u rabbakum, berdoa kepada Tuhan kalian. Dan umumnya semua doa yang disampaikan pada saat itu dijawab oleh Allah. Kemudian teman-teman sekalian yang kedelapan antara azan dan iqamah, sudah kita tahu. Kata Nabi SAW antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Yang selanjutnya doa orang tua untuk anak. Hati-hati teman-teman, tinggalkan semua kata-kata nakal, bodoh atau apa saja. Gunakan selalu kalimat-kalimat yang santun dan baik. Maaf teman-teman, tadi yang hadir pagi saya sempat sebutkan tentang kisah Syekh Sudais. Syekh Sudais rahimahullah, beliau pernah ditanya, kenapa anda menjadi imam haram seperti ini? Gak seperti imam-imam lain. Semuanya teman-teman sekalian imam haram, Syekh Sudais itu bisa dikatakan pemimpin semua imam itu. Padahal sudah dari dulu, sudah bisa masuk 20 tahun lebih jadi imam. Beliau mengatakan waktu ditanya di wawancara, beliau bilang doa ibu saya. Yang wawancarain penasaran tanya, memang apa doa ibu anda? Dia mengatakan, dulu waktu saya masih kecil, kalau saya nakal sekali, ibu saya mengatakan, pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi ibunya emosi, tetap doa yang baik. Ini harus teman-teman dibaiki. Kemudian selanjutnya, doa anak untuk orang tuanya. Seperti kita tahu hadis, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber, ilmu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Berarti di sini diijabah doanya, karena pasti dikasih kepada orang mati itu. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah doa muslim untuk muslim yang lain. Ini sebenarnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, doa muslim kepada muslim yang lain ala dhahril ghaib, tidak berhadapan, mendoakan saudaranya diam-diam di belakang, itu diijabah. Dan yang terakhir teman-teman adalah hari Jumat. Dan ini ada 2 waktu. Dua-duanya hadis sahih. Yang satu hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, hari Jumat pasti ada waktu diijabah doa. Pasti ada waktu diijabah doa, gitu kan? Dan kejarlah pada saat khatib atau imam sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya dari hadis riwayat Muslim ini, semua khatib yang faham sunnah Nabi SAW mereka akan berdoa. Yang kedua riwayat Nasai, hadis sahih. Kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu. Kalau kita sekarang 12 jam.
dari azan subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa sama Allah di 12 waktu itu kecuali diijabah. Dan kejarlah habis asar sampai terbenam matahari. Berarti ada 2 waktu kita disuruh kejar di hari Jumat. Pada saat khatib khutbah kedua, dan pada saat habis asar sampai terbenam matahari tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke penutupan bahasan kita tentang permasalahan doa. Ini sedikit agak panjang saya bahasnya, karena memang kita akan coba membedah teman-teman sekalian banyak problem yang selama ini antum hadapi dalam doa. Di antaranya teman-teman sekalian adalah terlambatnya jawaban doa. Tadi saya sudah singgung sedikit di depan ya. Tapi kita harus tahu teman-teman sekalian, ada hadis Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW ini begini: sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia ya, bila mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah sengaja menerlambatkannya agar hamba itu tetap dalam doanya. Jadi kalau antum teman-teman sekalian lagi sakit berdoa, ya Allah, Zat yang maha pengasih, maha penyayang, sudah baca salawat untuk Nabi SAW lalu mengatakan sembuhin saya. Tiba-tiba Allah sembuhin. Kira-kira antum masih berdoa? Hah? Nggak ada suara, senyap. Allahu a'lam ini paham sekali atau nggak paham sekali? Teman-teman sekalian, ini harus dipahamin ya. Jadi Allah Azza wa Jal menerlambatkan, misal 3 hari baru disembuhin, seminggu baru disembuhin. Itu sementara antum menunggu waktu itu, prosesnya, itu semuanya pahala. Dan kalau antum lihat pahalanya nih kata ulama pada hari kiamat, antum berharap doanya diterlambatkan terus sama Allah. Makanya hadis Nabi begitu. Hadis sahih kata Nabi SAW sekali lagi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila mendengar doa yang indah dari hambanya, dia sengaja menerlambatkan agar hamba itu tetap dalam doanya. Ini diantara masalahnya. Ingat teman-teman, kalau Allah Azza wa Jalla ini sangat menyayangi kita, mengalahkan sayang kita pada diri kita sendiri, mengalahkan sayang orang tua kita, ibu kita kepada kita. Itu ada dalilnya. Hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ini dalam satu peperangan tentunya ya. Pernah di dalam satu peperangan, ada tawanan-tawanan perang orang-orang kafir. Di antaranya ada ibu-ibu, ada anak-anak kecil, dikumpulin semua oleh kaum muslimin. Ini jadi ghanimah, dibagi-bagiin kepada mujahidin. Teman-teman sekalian, ada satu ibu, ternyata ibu ini kelihatan sedang mencari anaknya. Di kumpulan anak-anak tawanan ini, dia keliling, dia lihat anak kecil diangkat, dibalik, bukan anaknya. Waktu itu lagi panas, matahari terik, kemudian debu lagi berterbangan luar biasa gitu. Ibu ini ternyata lagi menyusui anak dia. Dia cari anaknya yang masih di bawah 2 tahun. Keliling, terus dia balik. Nabi SAW perhatikan. Dan Nabi suruh sahabat memperhatikan ibu itu. Apa yang sedang dicari sama dia? Ternyata ibu ini begitu melihat sekian banyak anak yang sedang disuruh diangkat-angkat dibalik. Terakhir ada anak diangkat dibalik anaknya dia. Apa yang terjadi teman-teman? Ibu tersebut tiba-tiba memeluk anaknya, seakan-akan lupa kalau itu di kancah peperangan, lupa kalau ini panas, keringatan, lalu dia memasukkan anaknya di bawah bajunya, disusuin langsung. Pada saat itu, apa kata Nabi SAW? Tidakkah kalian lihat bagaimana sayangnya ibu itu pada anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kira-kira kata Nabi, kalau seandainya kita membakar api dan kita suruh ibu itu lempar anaknya di api itu, apa dia mau lempar? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Gak mungkin ada ibu mau lempar anaknya di api. Apa kata Nabi SAW? Ini namanya jadzbul intibah, menarik perhatian para audiens agar memperhatikan apa yang Nabi ingin sampaikan. Ini penting sekali. Beliau sengaja lempar tadi seperti itu. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Azza wa Jalla teman-teman gak mau orang masuk neraka. Antum tahu sendiri kisah Fir'aun, kisah orang-orang kafir, sampai sebelum meninggal masih datang sinyal hidayahnya. Kalau ada orang kafir 70 tahun teman-teman sekalian, kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia hari pertama umur 71 masuk Islam, semua dosanya yang lalu diganti jadi pahala. Ada kisah unik di sini teman-teman. Kalau antum pernah dengar nama Khuwairik namanya, pernah dengar gak? Khuwairik pernah dengar gak? Antum harus tahu orang ini. Ini pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi SAW.
Dia masuk Islam teman-teman pagi hari pas mau perang Uhud. Dia pendeta. Nabi SAW bilang jihad, lawan Quraisy. Kumpul semua sahabat-sahabat nih. Khuwairik ini dengar. Dia datang ke pemukiman Yahudi lalu dia mengatakan, hai Yahudi, kalian tahu Muhammad adalah utusan Allah. Jelas dalam Taurat, berimanlah. Mereka bilang kami nggak mau. Baik, kalau kalian tidak mau, maka kalian temukan dalam Taurat ada ayat yang menjelaskan kalau ada nabi lain, kan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bisa sezaman ya. Nabi Musa zaman sama Nabi Shu'aib, mertuanya sendiri. Masa sezaman dengan Nabi Khidir yang merupakan temannya, gitu kan? Yang jelas Nabi Musa dalam Tauratnya dikatakan ada ayat kalau ada nabi di tempat lain yang memanggil jihad, kita berada di tempat ini kita harus membantunya, minimal itu. Mereka bilang ini hari Sabtu, tepatnya perang Uhud hari Sabtu memang terjadi. Kami nggak mau berperang. Kau sudah tahu hai Khuwairik apa yang Allah hukum ashabus sabt, dikutuk jadi kera dan monyet, jadi kera dan babi. Kami tidak mau itu. Lalu kata Khuwairik, ini adalah perlakuan kalian yang buruk. Saya akan pergi sendiri. Dia pergi, dia syahadat. Khuwairik syahadat pada saat itu. Ya Muhammad, saya masuk Islam. Syahadu an la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam. Ikut dengan pasukan jihad. Ini tepatnya habis sholat duha. Habis sholat duha. Perang terjadi teman-teman sekalian dan selesai sebelum duhur. Perang terjadi sebelum duhur, selesainya. Dan Khuwairik terbunuh mati syahid di Uhud. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Syahadat di duha, belum masuk waktu duhur, belum ada kewajiban sholat dia, meninggal dunia. Lihat bagaimana seperti itu teman-teman sekalian kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang badui di perang Khaybar dari suku Ashja datang langsung masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, baiklah kalau kau masuk Islam silakan. Setengah benteng Khaybar sudah dibebaskan. Ya. Lalu Nabi SAW berikan dia ghanimah, kasih orang ini juga. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya datang bukan untuk ghanimah, saya datang untuk ikut berperang bersama anda dan Allah muliakan saya mati syahid dengan panah Yahudi yang masuk ke sini ditunduk dada sebelah kirinya dan tembus di sini tunjuk belakangnya. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur sama Allah, Allah akan kasih. Subhanallah, terjadi penyerangan. Orang ini maju di depan pasukan muslimin, ada panah Yahudi nyasar kena di tempat yang tadi dia tunjuk. Tembus, kena depan, tembus di belakang. Waktu Nabi lihat, Nabi mengatakan, huwa, apakah dia orang yang tadi ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah yang telah memastikan benarnya janjinya. Ini orang tadi minta begitu. Begitu Allah mulianya teman-teman sekalian. Orang asal mau taubat saja, asal mau kembali, Allah akan sayang dengan kita. Makanya Nabi mengatakan tentang penghuni neraka, wala yahliku illa halik. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang memang dasarnya bodoh sekali. Jadi di sini teman-teman kita harus tahu, kalau kisah ini sudah kita fahamin, berarti kalau kita berdoa, Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Antum jangan pikir Allah nggak dengar, Allah nggak sayang dengan saya. Salah. Riwayat Bukhari juga menjelaskan, Nabi Musa alaihissalam pernah setiap hari teman-teman diganggu oleh seorang Bani Israel. Setiap hari caci maki Allah, caci maki Taurat, caci maki Musa alaihissalam. Bertahun-tahun Nabi Musa sabar. Sampai satu waktu teman-teman Nabi Musa sudah tidak sabar. Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril datang di sholat malam. Jibril datang mengatakan, hai Musa, ini riwayat Bukhari ya. Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu telah memberikan hukumannya orang itu di tanganmu. Kau tinggal bilang apa saja. Minta turun petir, dia akan disambar. Minta dia mati di tempat, mati di tempat. Minta bumi tenggelamkan, tenggelamkan. Pokoknya apa saja kau bisa ambil alih. Silakan. Apa yang kau sebutkan Allah kabulkan. Besok pagi Nabi Musa alaihissalam jalan teman-teman sekalian, ketemu lagi sama orang itu. Caci maki lagi Allah. Caci maki Taurat, caci maki Musa alaihissalam. Nabi Musa marah. Nabi Musa mengatakan, ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan orang ini. Semestinya teman-teman, Allah Azza wa Jal tenggelamkan langsung orang itu mati kan? Mestinya. Tapi Allah kasih proses teman-teman, tenggelam sampai lututnya saja orang itu. Dia bergerak-bergerak nggak bisa. Lalu dia mengatakan, Musa maafin saya. Nabi Musa mengatakan tidak bisa. Kau sudah bertahun-tahun sakitin saya. Ya ard khudhi, bumi tenggelamkan dia. Tenggelam sampai perutnya, nggak langsung tenggelam dulu. Hai Musa maafin saya akan beriman sama Tuhanmu, saya akan beriman pada risalamu. Enggak, saya enggak percaya. Hai bumi tenggelamkan, tenggelam sampai tenggorokannya, masih ngucapin hai Musa saya mau beriman.
Nabi Musa nggak percaya. Ini bertahun-tahun nyakitin Nabi Musa, caci maki Allah, bohong nih. Hai bumi tenggelamkan, ditenggelamkan sama Allah. Setelah itu Jibril datang. Apa kata Jibril dalam riwayat ini? Hai Musa, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan berkata, ma aqsa qalbak, sungguh keras hatimu hai Musa. Kalau seandainya orang ini minta kepada saya, dalam kondisi begitu saya akan terima taubatnya. Allah Maha Penyayang teman-teman sekalian. Jangan sampai putus asa dengan apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan. Sisi yang lain teman-teman sekalian. Masih ada waktu ini? Berapa menit lagi? 15 menit. 15 itu tuh cepat sekali. Ini banyak kisah yang saya mau sampaikan. Baik, saya pakai speed 100 sekarang. Pasang kuping baik-baik ya. Supaya selesai materinya. Kita bahas kisah yang unik sekali dalam Al-Quran. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini kisah unik luar biasa teman-teman sekalian. Nabi Zakaria alaihissalam ini menikah umur 30 tahun. Istrinya 20 tahun. Waktu menikah. Ternyata istri Nabi Zakaria mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah teman-teman dari awal nikah, minta dikasih anak dari perempuan ini. 10 tahun pertama belum dikasih, 10 tahun kedua belum dikasih, 10 tahun ketiga belum dikasih. Antum tahu kapan Nabi Zakaria dikasih? Setelah 70 tahun berdoa. Umur Nabi Zakaria 100 tahun, umur istrinya 90 tahun, mandul lagi, sudah nenek-nenek sekarang mandul, gitu kan? Maka pada saat itu Allah kasih untuk menjadi pelajaran buat kita. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jangan putus asa. Kita renungi ayatnya teman-teman. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 1 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf terputus di awal Al-Quran. Hanya Allah yang tahu artinya atau nama lain surah itu. Bisa surah Maryam atau surah Kaf ha ya ain sad. Baik, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Coba kalian merenungi, mengikuti kisah hambanya Allah Zakaria. Apa yang dilakukan Zakaria? Idnada rabbahu, pada saat dia berdoa pada Tuhannya, nidaan khafiyya, doa sembunyi-sembunyi. Kata ulama tafsir, dikuatkan dengan sebuah riwayat, kalau Nabi Zakaria, ayat ini menceritakan keadaan Nabi Zakaria itu umurnya sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun dia berdoa, ya Allah karuniakan saya anak dari istri saya yang ini, yang 90 tahun yang mandul ini. Maka dia sembunyi-sembunyi karena khawatir kalau kaumnya tahu, kaumnya bilang Zakaria gila nih. Dikatakan oleh Allah, qala rabbi, apa doanya? Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. 100 tahun pada saat itu. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah putus asa berdoa padamu ya Allah. Tetap saya akan minta. Karena ini ibadah, saya lakukan. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan saya takut nanti kalau saya meninggal tidak ada penerus, tidak ada lanjutkan ini risalah kenabian. Wa kanat imraati akhirah, kendala utamaku istriku itu akhir, mandul. Wa fahabli min ladunka waliya, tapi ya Allah dari istri mandul ini kasih aku anak. Kata Allah, kata Nabi Zakaria masih berlanjut, yarithuni, tujuannya anak itu agar bisa mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi juga kurma yang dibawa oleh ali Yaqub, keluarganya Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub nama lainnya Israel, Bani Israel itu keturunan Nabi Israel, Nabi Yaqub. Semua nabi-nabi ini termasuk Nabi Zakaria adalah keturunan Bani Israel. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikan anak itu, hai Tuhanku, adalah anak yang baik. Teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi satu hal sebelum saya lanjutkan ayat sisanya. Kalau kita minta doa kepada Allah yang Maha Pemurah teman-teman, kalau kita minta sesuatu, pastikan antum sabar dari garis start sampai garis finish. Jangan buru-buru teman-teman sekalian ya. Kalau antum sudah mengatakan Allahumma atau ya Rabbi atau ya Allah, apa saja, kalau antum sudah ucapkan, kata ulama, antum sudah buka garis start, dan itu berarti sudah ada garis finishnya. Antum tinggal lari saja sampai ke finish nanti itu. Asal syarat tadi terpenuhi, antum akan sampai di situ. Ini sudah jelas. Makanya harus terus. Ini pelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam berdoa.
Dan ingat teman-teman, kalau kita sudah berdoa, kalau kita minta satu, Allah tidak akan kasih satu, tapi Allah akan kasih plus, asal antum sabar sampai garis finish. Perhatikan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teman-teman hanya minta anak saja, dan anak itu radiyah, anak soleh. Laki-laki kah? Soleh atau perempuan? Soleha. Kenapa kita bilang begini teman-teman? Karena Nabi Zakaria ini adalah pamannya Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Kan gitu. Waktu Nabi Zakaria masuk ke rumahnya Maryam, Maryam punya mihrab. Maryam wanita yang suci. Sucinya Maryam itu dalam surah ini diceritakan teman-teman, tidak pernah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak pernah ketemu kecuali memang dilihat dia dari jauh, dan tidak pernah ngomong sama laki-laki lain sama sekali. Di rumahnya, di mihrabnya. Maka waktu Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria dapat di mihrabnya ada buah-buahan, ada makanan yang tidak ada di negeri Palestina pada saat itu. Apa Nabi Zakaria bilang? Anna laki hadza, dari mana kau dapat ini hai Maryam? Kata Maryam, huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini dari sisi Allah, Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Maka pada saat itu Allah mengatakan, ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Zakaria minta sama Tuhannya. Ya. Jadi di sini Nabi Zakaria teman-teman tidak minta anak laki-laki. Laki-laki oke, saya terima, yang penting soleh. Perempuan oke, yang penting soleha. Gitu loh. Baik, kata Allah lanjutan ayat 7-nya, ya Zakaria. Waktu sudah 100 tahun, Jibril datang mengatakan, hai Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Perhatikan, Nabi Zakaria minta anak. Nanti Allah, karena dia sabar sampai garis finish, tetap berdoa sampai Allah kasih, maka Allah kasih plusnya. Apa di sini kata Allah? Jibril berkata, hai Zakaria, kami memberitakan berita gembira kepadamu, kau akan dapat anak gulam. Gulam itu anak laki-laki. Difokus, anak laki-laki teman-teman membawa nasab orang tuanya. Menikah pun tetap membawa namanya dia, kan gitu. Anak laki-laki, berarti ini plus pertama. Yang kedua, ismuhu Yahya. Allah kasih nama dari langit, Yahya. Kata Nabi, kata Allah SWT, lam naj'al lahu min qablu samia, dan belum pernah ada orang nama Yahya sebelumnya. Ini plus yang kedua ya. Baik, simpan dulu, nanti akan kita kuatkan dengan ayat lain. Nabi Zakaria waktu itu teman-teman kaget. Ini plusnya baru 2 ya. Nanti ada plus yang lain, kita baca di ayat lain. Kita lanjutin dulu surah ini. Kata Nabi Zakaria waktu Jibril bilang begitu, dia bilang, qala rabbi anna yakunu li gulam. Dia juga kaget, 70 tahun berdoa baru dapat, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, hai Jibril sampaikan sama Allah, hai Tuhanku, bagaimana bisa aku punya anak laki-laki? Ya. Wa qad balagtu minal wa kanat imraati akhira, sementara kendala pertama istriku mandul, wa qad balagtu minal kibari itiya, sementara saya sudah sangat tua, 100 tahun. Ya. Maka kata Jibril alaihissalam, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Begitulah hai Zakaria, Tuhanmu berfirman, itu mudah untukku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku ciptakan kau dari sebelumnya dari sesuatu tidak ada. Kau juga dari sperma tidak ada apa-apanya. Lalu dia penasaran, dia mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Tuhanku, kalau begitu aku gembira, berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kita kan biasa teman-teman manusia normal, kalau kita tahu istri kita hamil mungkin ngidam, muntah-muntah, perutnya membesar. Nabi Zakaria nggak mau itu. Dia minta, ya Allah, begitu istri saya hamil, langsung saya tahu. Sebelum besar perutnya, sebelum muntah-muntah, saya sudah tahu kalau dia hamil. Berikan tanda-tanda ya Allah. Apa kata Jibril alaihissalam dari Allah? Qala ayatuka, tanda-tanda kalau istrimu hamil, alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Nanti tiba-tiba suaramu jadi hilang, nggak bisa ngomong 3 hari. Jadi Nabi Zakaria tahu istrinya hamil, pada saat dia mau ngomong hilang suaranya. Itu tanda-tandanya. Baik, itu teman-teman sekalian dalam surah Maryam. Kita sekarang pindah di surah yang lain, Al-Anbiya, melanjutkan kisah Nabi Zakaria ini. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 89 sampai 90. Surah nomor 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Zakaria idnada rabbahu, dan ingat ketika Zakaria memanggil Tuhannya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendiri hidup tanpa ada keturunan, tanpa ada pewaris. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Kami terima permintaannya dia setelah 100 tahun. Apa yang terjadi?
wa wahabna lahu Yahya. Kami karuniakan buat dia Yahya. Ini sudah tadi plus ya, namanya Yahya. Ingat, plus yang ketiga sekarang dikatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Mandul bisa hamil, tua bisa kuat. Kemudian kata sebagian ulama tafsir, istri Nabi Zakaria pemarah, emosional, jadi baik. Allah perbaiki. Plus-plusnya banyak, sudah mulai ada plus 3 teman-teman. Lalu dikatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Ini plus yang ketiga. Jadi kalau antum punya istri yang cerewet atau suami yang cerewet, bilang aslih li zaujati kalau perempuan, istri laki-laki doain istrinya, kalau perempuan doain aslih li zauji, perbaiki keadaan suamiku. Karena ini memang doa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat, sebab kami bisa memberikan mereka karena mereka berlumba-lumba dalam kebaikan, wa yad'unana, dan selalu berdoa pada kami, ragaban wa rahaba, dengan perasaan yang semangat. Ragab itu semangat, tidak pernah putus asa, wa rahaba, dan takut akan azabnya Allah, takut enggak dijabah, terus gitu. Wa kanu lana khashi'in, dan dia sangat khusyuk, mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk artinya konsentrasi, ya. Baik, dalil yang terakhir teman-teman, surah Al-Imran. Tetap kisah Nabi Zakaria ya. Surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 38 sampai 41. 38 sampai 41. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat sudah lihat Maryam tadi dapat buah-buahan macam-macam, di situ Zakaria berdoa pada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakan aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, kau sungguhnya menerima, kau selalu mendengar doa-doa hambamu. Fanadathul malaika, maka malaikat pun memanggil Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, pada saat Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah akan berikan kau anak namanya Yahya. Ini kan tadi plus ya, anak laki-laki nama Yahya, diperbaiki keadaan istrinya, sudah 3 plus. Kita dengar sekarang plus-plus tambahannya. Plus yang keempat teman-teman, dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini Yahya nanti kalau besar dia menjadi orang yang mempercayai Allah. Plus yang kelima teman-teman, wasayyidan, dan akan menjadi tuan. Wahasuran, hasuran ini menjadi raja. Wa nabiyan, dan menjadi nabi. Minas salihin, dari orang yang saleh. Plus, banyak. Minta satu dikasih banyak. Asar sabar sampai garis finish saja. Ini penting teman-teman sekalian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir. Nabi Zakaria kembali mengulangi hampir sama dengan surah Maryam. Hai Tuhanku, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki sementara aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jibril berkata, begitulah Allah melakukan apa yang dia inginkan. Lalu dia mengatakan, qala rabbi ja'al li ayah, wahai Tuhanku jadikan tanda-tanda untukku kalau saya tahu istri saya hamil. Lalu kata Allah SWT, qala ayatuka, tanda-tandamu kalau istrimu hamil, alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Pada saat itu kalau istrimu hamil, tiba-tiba kau tidak bisa ngomong sama orang selama 3 malam 3 hari. Ayat tadi Maryam cuma 3 hari. Ini 3 malam 3 hari, gitu kan? Kecuali isyarat. Kau hanya bisa berikan isyarat kepada orang. Lalu kata Allah penutupan ayat, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashi wal ibkar, dan bertasbihlah, ingatlah Tuhanmu selalu Zakaria, dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Kata ulama, kalau Nabi Zakaria mau berzikir keluar suaranya, kalau tidak mau berzikir, kalau ngomong yang lain hilang suaranya. Pada saat itu 3 hari. Ini teman-teman sekalian adalah kisah Nabi Zakaria. Masih ada waktu? 5 menit lagi, Masya Allah. 120 km, ya Allah. Lebih cepat. Itu azan atau? Oh iya, itu disebut. Enggak ada pertanyaan ya. Antum pulang bawa ilmu lebih baik. Baik. Kisah Nabi Ayub, mudah-mudahan 5 menit cukup. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang terkenal teman-teman dengan ada istilah kalau di Indonesia, sabar Ayub. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, semua laki-laki ahli surga, poster tubuh mereka seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Ya. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir ya.
Di akhirat jadi tinggi nanti, seperti Adam. Dan wajah mereka seperti Yusuf, dan hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam ini punya luar biasa, tidak pernah marah, semua orang dimaafin. Dan ini Nabi Ayub, teman-teman sekalian, salah satu nabi yang terkenal selain Sulaiman. Dia juga ini raja. Nabi Ayub ini raja. Dia raja, secara fisik tinggi, gagah, putih, orangnya pemaaf, hatinya baik, istrinya cantik. Allah kasih dia orang paling kaya raya di negerinya. Dan Allah kasih dia 12 anak laki-laki, semuanya sehat dan gagah-gagah, pintar lagi, sempurna. Raja, nabi, baik, fisiknya sempurna, kaya raya, paling raya, keturunannya 12 laki-laki semuanya. Teman-teman sekalian, Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun tidak ada cobaannya, nikmat terus. Dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. 20 tahun nikmat. Sampai umur 50 tahun nikmat. Istrinya umur 40 tahun nikmat. Hari pertama di umur 51 tahun, teman-teman sekalian, datang cobaannya Allah dalam 3 hari, habis semua. 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun. Apa cobaannya Allah Azza wa Jalla? Hari pertama, teman-teman, kena penyakit kusta. Di umur 51 kena penyakit kusta. Kustanya Nabi Ayub ini luar biasa. Kusta, ada orang kena kusta gejala dulu, gatal-gatal, bentol-bentol, afakumullah. Ini ada, tapi ada kusta yang parah, tiba-tiba langsung bernanah-nanah, bisa jadi keriput semuanya tubuhnya. Nabi Ayub alaihissalam yang gagah, penuh dari kepalanya sampai kakinya, teman-teman, semuanya penuh dengan itu. Sampai rambutnya gugur alaihissalatu wassalam, wajahnya jadi jelek, semuanya jadi berubah. Satu hari itu, semua kaumnya tinggalkan Nabi Ayub. Menular. Yang tinggal cuma istrinya sama anak-anaknya. Hari kedua, teman-teman, anak-anaknya lagi makan di ruangan, atap bangunan rubuh. 12 anak laki-lakinya mati seketika. Hari kedua. Hari pertama tidak ada kena penyakit, hari kedua anaknya semua mati. Hari ketiga, semua perkebunan, peternakannya kena hama dan badai, dan uniknya cuma peternakan dan perkebunannya Nabi Ayub, kaumnya tidak. Habis dalam 1 hari. Dalam 3 hari, teman-teman sekalian, kena penyakit parah, menular, sakit, hilang kegagahannya, kekuatannya, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai Nabi Ayub tinggal di pinggiran negerinya bersama istrinya. Tidak pernah satu kali pun mengeluh sama Allah. Sudah 18 tahun, teman-teman, jalan kehidupan. Istrinya bilang begini, 18 tahun, wahai Ayub, anda kan nabinya Allah, minta kepada Allah agar disembuhin penyakit anda ini. Enggak usah minta anak kita kembali, kita jadi kaya, enggak usah. Saya bisa sabar. Anda sembuh dulu biar bisa berdakwah, kata istrinya. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Lihat bagaimana sabarnya Ayub. Ayub mengatakan, wahai istriku, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Berapa tahun sekarang kita dicoba? Kata istrinya 18 tahun. Istrinya hafal nih. Apa kata Nabi Ayub? Saya masih malu minta sama Allah, belum saatnya. Setelah 20 tahun, teman-teman, dicoba, baru Nabi Ayub ucapkan kalimat santun sekali sama Allah. Dengarkan ayatnya, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Ayat 83 saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba, ingatlah kisah Ayub, idnada rabbahu, pada saat dia memanggil Tuhannya. Ini pada saat dia sudah 20 tahun dicoba. Anni massaniyaddur, ya Allah, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya apa? Kalau kau sembuhin silakan ya Allah, kau nggak mau sembuhin nggak apa-apa. Dia nggak bilang, ini sudah 20 tahun ya Allah, saya sudah harus disembuhin, enggak. Tetap santun sama Allah. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Sabar sampai garis finish masalah, sabar sampai garis finish doa akan mendatangkan hasil yang maksimal. Nabi Ayub alaihissalam sabar 20 tahun. Apa yang terjadi? 3 hari Allah hilangkan semua nikmatnya, 3 hari Allah kembalikan semua nikmatnya. Saya ulangi tadi, 30 tahun nikah, dicoba 20 tahun kan? Didapat nikmat 20 tahun sampai 50 tahun. Terus 20 tahun dicoba. Berarti umur Nabi Ayub berapa?
70 tahun. Hari pertama 71 tahun teman-teman sekalian, datang ijabahnya Allah. Dalam 3 hari Allah kembalikan semua cobaannya. Hari pertama Allah Azza wa Jalla di umur 71 tahun mendatangkan mata air di bawah ranjang tidurnya Nabi Ayub, dipakai mandi, sembuh penyakitnya. Fisiknya kembali lebih sehat daripada 20 tahun yang lalu. Hari kedua, kaumnya semua tahu kalau Ayub sembuh, semuanya datang bawa harta. Bawa kambing, bawa unta, ada yang hadiahkan kebun kurmanya karena gembiranya Nabi Ayub sembuh. Dalam 1 hari teman-teman, hartanya Nabi Ayub tidak bekerja. Hadiah dari orang double dari apa yang dia dapat, dia punya 20 tahun yang lalu. 1 hari. Hari ketiga, istrinya hamil. Di umurnya pada saat itu teman-teman sekalian, istrinya umurnya 60 tahun. Dan melahirkan setiap tahun kembar. Allah kasih 24 anak laki-laki. Dihilangkan 12, dikembalikan 24. Sabar saja, nikmatin prosesnya. Dengarkan anjutan ayatnya. Kata Allah, fastajabna lahu. Kami terima doanya Ayub karena sudah sabar sampai garis finish. Apa yang terjadi? Fakashafna ma bihi min dur. Kami angkat penyakitnya, wa atainahu, dan kami kembalikan semuanya. Wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Kami kembalikan semua keluarganya, anak-anaknya yang mati 12, kami ganti. Dan hartanya kami ganti, dan kami dobelkan. Wa mithlahum, kami dobelkan ma'ahum. Rahmatan min indina, sebagai balasan rahmat dari kami, wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah. Tentu teman-teman ada kisah lain Nabi Yunus dan semua nabi-nabi ini kita tidak bisa jelaskan semua. Izinkan saya menutup teman-teman sekalian dengan beberapa doa-doa yang antum dianjurkan untuk baca. Misal contoh, teman-teman sekalian, ada hadis yang berbunyi, ada sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami doa yang kalau kami baca, kami sudah mendapatkan semua yang Anda minta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Bacalah, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. Artinya, ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah Nabi minta dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah hambamu dan Nabi Muhammad SAW jauhkan diri darinya, dan engkau tempat kami bergantung, dan hanya dari kamulah penerimaan doa itu. Yang kedua teman-teman sekalian, doa Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka khaira kullihi, aku minta semua kebaikan ya Allah, ajilihi, yang terdekat, wa ajilihi, yang terjauh, wa a'udzubika minasyarri kullihi, jauhkan kami dari keburukan semuanya, ajilihi, yang sudah dekat, wa ajili, dan juga yang masih jauh. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah kita membaca doa yang sudah masyhur, ya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik, ya Allah jauhkanlah saya dari hilangnya nikmat-nikmatmu secara seketika, wa fujaati nikmatik, tiba-tibanya datang cobaan darimu, wa tahawuli afiatik, dan teralihkannya kesehatan menjadi penyakit, wa jami'i sahatik, dan semua murkahmu. Tentu ada doa-doa lain teman-teman, tapi ini adalah doa-doa yang dianjurkan untuk kita berusaha untuk membacanya, karena doa-doa ini memang mengumpulkan semua kebaikan. Mari kita berdoa kepada Allah SWT sebagai penutup teman-teman, agar Allah memberikan kita ijabah apalagi menjelang buka puasa. Ya Allah, zat yang telah kami imani secara gaib, yang kami memujinya sebagaimana layak ia dipuji sampai kau ridho ya Allah, dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau memberikan salam kepadanya bersama malaikatmu. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang telah hadir dalam majlis ilmu ini, tidak ada niat lain kecuali ingin mempelajari ilmu agamamu dan ingin mencari ridhamu, dan kami sedang menjalankan perintahmu dan engkau wajibkan kepada kami puasa, maka terimalah seluruh ibadah-ibadah kami, puasa kami, solat kami, dan semua ibadah yang kami kerjakan, serta gantilah dengan kemahamurahanmu semua dosa kami menjadi pahala. Ya Allah,
Satukanlah kami semua di surga Firdausmu sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Dan yang zat maha perkasa, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, termasuk di Aqsa ya Allah, yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kami. Dan kami minta ya Allah semua kebaikan yang pernah Nabi Muhammad SAW dan hamba-Mu minta, dan kami menjauhkan semua keburukan yang apa Nabi Muhammad SAW minta untuk dijauhkan. Dan Engkau lah tempat kami meminta tolong, dan darimu juga penerimaan doa itu. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.